Jadi di Parang ini kita melakukan latihan dan beberapa simulasi pemanjatan tebing big wall untuk teman-teman atlet. Jadi di sana teman-teman itu berlatih bagaimana tentang daya tahan untuk pemanjatan, juga latihan secara manajerial tim. Jadi itu teman-teman diuji bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan dan mengambil keputusan yang tepat di saat pemanjatan big wall. Pemanjatan di Parang ini kita kebetulan sekarang kita ada 2 tim. Satu tim itu teman-teman atlet untuk persiapan ekspedisi di tebing big wall Eropa, dan satu tim lagi itu adalah teman-teman ekspeditor muda 5 yang kemarin mengikuti pelatihan di Tasik, dan mereka tetap ikut terlibat di dalam setiap pelatihan big wall yang ada di Indonesia untuk menambah pengalaman dan jam terbang mereka di ranah pemanjatan. Nah, untuk pemanjatannya sendiri, tim atlet Eropa ini ditargetkan untuk mencapai 2 puncak, satu puncak Parang Tower 1 dan 2-nya di Parang Tower 2. Jadi 2 puncak itu harus mereka capai di dalam waktu maksimal 3 hari. Itu tergantung strategi dan manajerial yang mereka buat sendiri. Dan tim satunya, tim Exmode 5 ini, mereka tidak ada targetan untuk mencapai puncak atau untuk sampai di titik mana, itu tidak ada target. Target mereka adalah bagaimana mencoba pemanjatan big wall, bagaimana living on the wall, menginap di tebing, dan semua itu mereka praktekkanlah di tebing Parang ini gitu. Jadi untuk tim Exmode ini mereka hanya memanjat di Tower 2 saja. Big Wall. Strategi setiap tim itu dikoordinir oleh timnya masing-masing. Khususnya tim saya, tim kita yang mau ekspedisi ke Eropa, kita membuat strategi manjat tower 1 di awal, dan tujuannya adalah untuk mencapai top. Selanjutnya kita manjat tower 2 dan sama tujuannya untuk mencapai top. Halo kawan. Kendala kita sebagai tim gitu pas pemanjatan tour 1 itu karena kita karena kita udah lama nggak manjat di ketinggian lagi ya, jadi pertama lagi gitu, jadi pas manjat itu masih ada sedikit ragu-ragu gitu, penyesuaian lagi. Nah, kendala kita itu di waktu, kita kenain di waktu karena kita manjatnya lama, masih rasa-rasa lah gitu manjat di ketinggian lagi. Nah, dari pertama itu kita cuman sampai di pitch 4, dan itu cuman satu orang yang sampai di pitch 4, terus kita turun lagi ke dasar. Untuk kesan pemanjatan tebing Parang Tower 2 ini tentunya sangat berkesan dan momen yang tak terlupakan bagi saya dan tim, di mana tim ini terdiri dari saya, Diki, dan ada Zilan dan juga Jaki atau Jack ya. Nah, sejak kami tiba di base camp Pasuher, kita melihat tebing yang menjulang tinggi, gitu kan. Ini merupakan salah satu big wall-nya Indonesia. Kita merasa, kita bisa nggak ya untuk menaklukkan diri kita sampai ke puncak tebing Parang ini. Lalu untuk tantangannya itu di hari pertama kita melakukan pemanjatan. Yang pertama karena kita pertama kali ke tebing Parang ya,
kita banyak ketipu dengan pitch bayangan gitu. Jadi karena memang di Parang ini sudah banyak hangernya gitu kan, alhasil kita yang pertama kali ke sana pun sedikit kecoh gitu. Pitch yang seharusnya tuh kita tuh belum sampai ke pitch, tapi kita sudah melakukan pergantian pemanjatan gitu. Alhasil di hari pertama ini kita terlalu banyak istirahat, pitch-nya jadi tidak terhitung, dan alhasil di hari pertama kita hanya sampai di pitch 5. Tantangan berikutnya pada saat turun, karena kita nggak mungkin lanjut pemanjatan karena sudah malam, kita turun. Sayangnya headlamp rekan tim yaitu Zilan dan Jaki mati. Nah pada saat turun, Jaki ini karena helmnya mati, pada saat memindahkan askender ke gear loop di harness ya, itu sempat jatuh. Yang mana awal Jaki ini sudah merasa dia sudah aman, askendernya sudah dimasukkan ke gear loopnya harness. Pas dia bangun, jatuhlah askender itu. Nah itu menjadi membuat mental kita cukup down ya, karena kita belum selesai ke puncak itu, tapi salah satu alat kita, askender itu jatuh. Ya karena tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pencarian karena malam hari headlamp mati, alhasil kita turun terlebih dahulu. Kita kembali ke base camp Pasuher untuk kita diskusikan bagaimana pemanjatan di berikutnya. Strategi di hari esoknya ketika kita sudah melakukan pemanjatan di hari pertama dan secara tujuan tidak tercapai, maka strategi pun diubah sebenarnya. Karena di awal tuh kita mencapai top tower 1 satu hari, mencapai top tower 2 satu hari, jadi cuma 2 hari. Tapi ada beberapa strategi yang dirubah. Kita mencoba lagi untuk keesokan harinya, kita akan mencoba lagi memanjat tower 1. Lalu setelah itu kita memanjat di tower 2 karena secara kesulitan atau grade juga memang agak sedikit timpang tower 1 dan tower 2 gitu. Jadi kita simpan tower 2 di akhir, rencananya seperti itu. Kita mulainya itu ya mengawali pemanjatan dengan ritme yang cepat ya, agak cepat kita manjat di awal-awal tuh. Jadi di manjat sampai ke pitch 3 tuh ada 2 jaman lah sampai ke pitch 3 tuh. Nah di pitch 3 ini cuaca tiba-tiba berubah mendung, sempat gerimis lah. Nah terus sempat berhenti lagi. Nah kita lanjut lagi nih sampai di stasiun pitch 4. Nah di stasiun pitch 4 inilah kita langsung dipertemukan dengan hujan. Jadi ya nggak bisa, sama sekali nggak bisa, dan kita juga belum emang nggak mampu manjat ya di tebing yang vertikal itu dalam keadaan basah. Nah lama hujannya di situ tuh sampai jam 5 gitu, setengah 6. Nah kita memutuskan untuk turun aja gitu. Nah jadi pas kita turun nyampe di bawah tuh malam. Nah kita putuskan besoknya manjat tower 2 aja gitu. Maksimalin di tower 2. Nah maka dengan kita pengen manjat di tower 2 besoknya, kita ambillah keputusan untuk ngecamp di groundnya tower 2. Kalau kendala kita buat manjat di tower 2, mungkin pas awal-awal manjat mah kita nggak ada kendala, tapi pas sampai pitch 2, nah disitulah mulai ada kendala, ada sedikit tragedi kecil itu. Jadi ada batu gitu yang dijatuhin sama tim yang pertama, dan batu yang jatuh itu pas di tempat kita gitu. Jadi karena ngelihat batu jatuh yang ramai gitu, kita jadi
kayak ngerasa kena mental lah di situ. Lanjut pemanjatan hari kedua. Setelah hari pertama kita turun masang fix rope di pitch 2 dan kita dari kedua melanjutkan dengan diawali mencari askender yang hilang dari pertama jatuh. Kita mencari di sekitar ground tower 2. Cukup lama kita mencari tapi tidak ketemu. Alhasil kita ascending ke pitch 2 sambil kita mencari barangkali askender tersebut jatuh di sekitar pitch 1 dan pitch 2. Namun sampai pitch 2 kita masih belum menemukan. Setelah kita berdiskusi dengan Kang Najib, kita memutuskan untuk melanjutkan pemanjatan terlebih dahulu. Untuk askender yang hilang dicari besok ketika turun karena untuk mengefektifkan waktu. Nah, kita melanjutkan pemanjatan. Dari kedua ini kita menggunakan Alpine System yang mana kita akan ngecamp atau beristirahat tidur di pitch 6. Lanjut dari pitch 2 ketiga sedikit ada insiden pas Jaki pertama ngelit, dia jatuh karena ada pegangan yang batu yang goyang. Setelah kita tenangkan diganti oleh saya sendiri yang ngelit. Terus lanjut sampai pitch 4, pitch 5. Nah di pitch 5 menuju ke 6 ini cuaca tiba-tiba hujan dan menuju pitch 6 kita kehujanan, tapi alhamdulillah kita sampai ke pitch 6 jam 7 malam. Sana cuaca hujan, alhamdulillah kita bawa flysheet dan perbekalan yang cukup untuk beristirahat di pitch 6. Waktu kita istirahat di pitch 6, hampir semalaman cuaca hujan gerimis. Dan hari ketiga kita bangun jam 6 untuk sarapan, persiapan melanjutkan pemanjatan menuju puncak. Lalu pukul 7:30 kita melanjutkan pemanjatan. Nah dari pitch 6 ke 7 ini karena semalam cuaca hujan, jadi medannya itu basah. Dan ditambah dari 6 ke 7 ini medannya itu rimbun, banyak rumput. Alhasil medan sangat licin begitu. Udah minim pegangan pijakan, lalu rumput, banyak tumbuhan yang basah begitu. Setelah pitch 7 kita lanjutkan ke pitch 8. Kita semua sama-sama yakin gitu, kita pasti bisa untuk dari ketiga ini mencapai top atau puncak tower 2 Tebing Parang ini. Lanjutkan ke pitch 8 dan sampai ke pitch 9 sebelum ke puncak. Nah inilah sebelum 9 ke puncak ini. Nah dari 9 ke puncak ini sudah mulai masuk ke hutan gitu. Yang mana pas masuk ke hutan ini tidak ada pengaman atau hanger. Hasil yang geli pada saat itu Jilan, dia harus membuat pengaman di pohon gitu. Kita sampai ke puncak kurang lebih itu jam 2 siang. Cukup lama karena memang dari pitch 6 ke 9 dan puncak ini medannya cukup basah begitu. Itu membuat kita menambah PR lagi untuk kita lebih semangat gitu. Dan pada saat saya ngelit dari pitch 7 ke 8 itu ada batu yang tidak sengaja saya jatuhkan gitu, karena sudah saya pegang pakai dua tangan pun gak goyang. Namun begitu saya angkat ke posisi batunya ini undercut gitu ya, jadi saya mau pull up gitu kan, mau angkat, batunya itu lepas. Hasil itu jatuh ke bawah. Di bawah ini posisi lagi banyakan. Ada tim 1 sedang memanjat tower 2, ada juga Kang Najib dan teman-teman sekalian yang lain, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kita lanjut ke pitch
9 langsung ke puncak. Di puncak hujan lagi. Kita menunggu reda sampai jam 3. Puncak guys. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Tower 2 tebing Parang. Ibex Big Wall. Up. Lalu dilanjutkan turun perlahan sambil kita mencari askender yang jatuh tersebut gitu. Tetap kita turun kemalaman, kita di pos 3 sampai 3 kemalaman, kita masih berusaha buat mencari askender hilang tersebut, tapi tetap tidak ketemu gitu. Sudah karena sudah malam juga, kita memutuskan untuk turun dan untuk alat yang hilang kita diskusikan di bawah, apakah kita akan mencarinya keesokan harinya atau ada opsi lain. Untuk harapan kepada teman-teman atlet dan tim Exmut 5 yang kemarin manjat di Parang, harapannya teman-teman jangan merasa puas dengan apa yang didapatkan karena itu baru permulaan, dan ini kita juga mendapat evaluasi besar bahwa dari sisi manajerial dan pengambilan keputusan bahwa teman-teman harus terus berlatih, bukan hanya dari sisi fisik atau keterampilan memanjat, tapi ya keseluruhan manajerial tim semuanya harus dikuasai dengan baik untuk sebuah langkah untuk menuju ke ekspedisi besar.